FKB Indayani, bisa dipanggil Ibu Indah. Jadi di sini untuk hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sistem kearsipan berdasarkan abjad. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan Ibu ingatkan kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu menggunakan masker jika bepergian, dan ingat yang paling penting itu adalah selalu mencuci tangan. Untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang sistem kearsipan berdasarkan abjad. Jadi di sini kalian identik lebih ke praktek. Jadi nanti kalian harus tahu alat-alat kearsipan apa saja yang digunakan. Jadi nanti Ibu akan kasih tahu alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Nanti Ibu akan perlihatkan ke kalian, dan Ibu harapkan kalian paham tentang materi yang Ibu berikan. Oke, untuk materinya, jadi Ibu mengutipnya di mana saja. Jadi Ibu menggunakan buku paket, yaitu yang seperti ini ya. Jadi ini ada Muhammad Lutfi Hakim, bisa dilihat cover bukunya. Jadi Ibu di sini mengambil ya beberapa materi sistem kearsipan berdasarkan abjad, dan selain itu juga, jadi di sini juga Ibu menggunakan buku paket ini ya. Mohon dilihat atau disimak. Jadi ini covernya dari Basuki Erianto ya. Buku ini khusus untuk mata pelajaran sistem kearsipan. Bisa dilihat. Sebenarnya, jadi sistem kearsipan itu ada beraneka macam ragam. Yang pertama itu biasanya ada sistem kearsipan berdasarkan wilayah atau subjeknya. Terus ada sistem kearsipan berdasarkan tanggal atau nomor. Nah, terus ada sistem kearsipan berdasarkan abjad. Jadi di sini Ibu akan mempraktekkan sistem kearsipan berdasarkan abjad nanti seperti apa ya. Jadi mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelumnya, jadi Ibu sampaikan ya, kenapa sih kalian harus belajar sistem kearsipan berdasarkan abjad. Jadi yang pertama adalah ketika kalian nanti di tempat bekerja, jadi kalian bisa mengarsip surat dengan rapi dan mudah ditemukan. Nanti kalau misalkan kalian mencari lagi atau menemukan kembali surat, jadi kalian paham atau cepat sekali untuk mencari. Jadi dilihat dari abjadnya saja kalian sudah mendapatkan surat tersebut. Jadi menggunakan sistem arsip berdasarkan abjad itu sangat mudah digunakan di setiap instansi. Karena kenapa? Karena dia kalau misalkan mencari surat-surat atau file itu cukup melalui sistem abjadnya atau huruf abjadnya saja. Kalian kan sudah tahu, jadi tujuan mengarsip berdasarkan abjad itu adalah untuk apa? Jadi hal yang paling kalian harus ketahui itu adalah bagaimana cara menentukan kode suratnya. Jadi biasanya itu ada, atau kalian mengarsip berdasarkan abjad itu harus bisa mengindeks. Jadi itu banyak hal yang harus kalian pelajari. Biasanya mengindeks nama orang, mengindeks nama PT, mengindeks nama orang berdasarkan marga, dan banyak hal lainnya. Tapi di sini cukup kalian tahu cara mengindeks. Jadi itu poinnya untuk sistem kearsipan berdasarkan abjad. Nah, jadi ini mengindeks nama orang berdasarkan nama orang Indonesia ya. Jadi kalian harus tahu, misalkan contoh namanya Sri Wahyuni. Jadi unit 1 itu Wahyuni, unit 2 Sri. Terus kode arsipnya adalah W.A. Jadi ini diambil dua huruf ya, W dan A. Jadi bisa dilihat contohnya seperti ini ya. Mungkin kalau kalian belum paham, bisa kalian mencari sumbernya di Google atau menanyakan langsung kepada Ibu ya. Tapi di sini Ibu mencontohkan nama umum orang Indonesia, terus di bawahnya nomor 2 itu nama baptis orang Indonesia, dan pokoknya intinya kalian itu harus tahu mengindeks itu banyak beraneka macam ragam ya. Jadi tidak
hanya 1 poin atau 2 poin saja. Nanti itu ada mengindeks berdasarkan PT. Nah, untuk mengindeks berdasarkan abjad, jadi ini biasanya kalian banyak menemukan nama perusahaan ya. Jadi itu nama perusahaan. Gimana cara mengindeks? Yang mengindeks misalkan contohnya yang pertama adalah CV Margantara. Nah, ini ada CV Margantara. Jadi ini ada unit 1, unit 2, unit 3 dan kode arsipnya. Jadi ini di sini ada CV. Jadi gimana cara mengindeksnya? Nah, bisa dilihat ya, unit 1 itu ternyata Margantara. Nah, ini nama perusahaan ternyata ada di unit 1. Terus unit 2 itu ternyata CV-nya itu dipanjangin ya, jadinya Komanditer Venotskep. Nah, jadi itu yang unit kedua ternyata Komanditer atau C-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, C-nya. Terus unit ketiga itu Venotskep yaitu V, CV. Nah, ini ternyata dipanjangin ya. Jadi kode arsipnya, nah ini diambil ini nama perusahaannya M.A ya. Jadi itu 2 huruf. Jadi kodenya adalah MA. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan nama perusahaan, mengindeks berdasarkan nama perusahaan ya. Jadi biar kalian tidak bingung, ini contohnya juga ada. Kalian bisa menyimak ya semuanya nanti biar kalian tidak bingung. Jadi seperti apa kalau misalkan Ibu menjelaskan dengan deskripsi atau gambaran, nanti kelihatannya kalian bingung. Jadi Ibu perlihatkan. Jadi Ibu udah ambil di buku paket. Jadi seperti ini ya mengindeks, nanti itu dipindahkan ke praktek mengindeks atau mengarsip berdasarkan abjad. Jadi yang abjadnya ini yang dimaksud adalah ini MA. Ingat ya, MA itu merupakan sistem kearsipan berdasarkan abjad. Sekarang kalian sudah tahu cara mengindeks. Nah, sekarang Ibu perkenalkan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengarsip berdasarkan abjad. Yang pertama, kalian harus punya map dulu seperti ini, map Snelec Helter. Jadi yang ada ini ya, ini mapnya. Yang kedua, kalian harus memiliki guide. Nah, ini yang namanya guide ya. Jadi ada pembatasnya, ini guide ya, seperti ini. Jadi kalian harus punya ini ya. Terus selanjutnya pembolong kertas. Untuk membolongi kertas kalian menggunakan ini ya. Kalian kan sudah tahu alat-alat yang dibutuhkan. Jadi ada guide, ada map, terus ada pembolong kertas. Jadi kalian tinggal mengarsip suratnya. Jadi suratnya Ibu ambil contoh ya, satu saja. Jadi kalian untuk mengarsip berdasarkan abjad, contoh suratnya adalah seperti ini yang Ibu jelaskan. Nah, ini jadi itu ada suratnya. Nanti kalian baca ya suratnya seperti ini. Ini surat. Terus nanti kalian akan mendisposisi ya, mendisposisi surat seperti ini ya isinya. Jadi Ibu udah kasih kalian contohnya yang udah isi tulisan ya. Jadi gimana caranya mengisi lembar disposisi. Nah, seperti ini. Terus ada kartu indeks. Nah, seperti ini. Kartu indeks. Ya, jadi nanti kalian bisa pelajari ya. Jadi Ibu di sini contohkan ya. Jadi mengarsip berdasarkan surat abjad. Jadi itu surat masuk. Jadi ini dilihat ada surat masuk. Nah, di sini Ibu kasih contoh beberapa surat masuk ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada surat masuk berjumlahnya 6 ya. Jadi gimana caranya kalian mengarsip? Nah, ini seperti yang Ibu tadi kasih contoh ya, guide. Nah, kalian harus bisa buat sendiri guide ya dengan cara seperti ini. Nah, ini ada abjadnya ALPSUY. Nah, jadi guide-nya selain yang tadi itu, yang seperti yang ini. Yang ini ada tulisan ini. Nah, kalian bisa menggunakan ini ya. Ini ada guide. Ini kalian buat sendiri seperti ini. Nah, ini kreatif ya. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, hari ini Ibu menggunakan 3 surat ya. Nah, contohnya jangan banyak-banyak dulu ya, nanti kalian bingung mengarsip ya. Jadi Ibu ambil contoh surat 3 saja, tapi harus sudah lengkap ya di disposisi dan kartu indeks. Nanti bisa dibuat ya sendiri ya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya kartu indeks. Terus lembar disposisi, kalian pasti pernah mendisposisi surat. Jadi itu ada surat rahasia sangat penting atau biasa atau tidak penting ya. Jadi ini dicentang dan sebagainya, nanti bisa dilihat contohnya. Nah, jadi kalau kalian sudah paham, nah untuk mengindeks, jadi kalian pelajari ya. Sebelumnya itu kan Ibu sudah kasih contohnya. Jadi mengindeks seperti apa. Nah, habis itu kalian kan sudah punya 3 surat, jadi lengkap dengan kartu indeks dan disposisi seperti ini. Maka tugas kalian selanjutnya adalah mengarsip. Nah, sekarang kalian sudah tahu kode arsipnya atau dengan cara mengindeks ya, A.am. Jadi ini diletakkan di laci ini ya. Nah, ini gini caranya, dimasukkan ke sini. Dah, nanti ketika kalian mencari surat yang huruf abjadnya A, cukup seperti ini. Nah, kelihatan suratnya. Nah, untuk surat yang kedua, L.LE. Jadi dimasukkan ke sini ya. Di sini. Nah, dimasukkan ke sini. Dah. Terus surat yang ketiga P.PE. Ya, jadi di sini. Nah, ini PE masukkan ke sini. Nah, udah kan? Sudah jadinya seperti ini. Nanti A, L, dan PE. Oke, hari ini kalian sudah selesai mengarsip. Tetapi kalau jika kalian disuruh mencari surat atau penemuan kembali surat seperti ini, jadi ini merupakan surat masuk ya. Jadi Ibu kasih contohnya surat masuk. Nah, kalau misalkan kalian disuruh mencari surat masuk atau penemuannya, jadi ini kalian cukup, nah ini mengecek abjadnya ya. Nah, seperti ini A.L. Nah, ini namanya abjadnya. Jadi gampang sekali kalian mencari atau melakukan penemuan kembali seperti itu. Baik, untuk hari ini sekian materi dari Ibu ya. Jadi Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Dan pesan Ibu, kalau misalkan kalian masih bingung, boleh kalian melalui atau mencari informasi terkait dengan sistem abjad di Google atau di buku lainnya. Jadi bisa kalian cek ya. Jadi Ibu sudah kasih contoh satu. Nah, ini seperti ini. Jadi Ibu harapkan kalian bisa paham dan bisa mempraktikkan sendiri di rumah ya. Sekali lagi pesan Ibu yaitu walaupun kalian berada di rumah, jadi semangat kalian tidak pernah turun untuk belajar dan tetap jaga kesehatan ya, dan tetap di rumah dan ingat kalau misalkan bepergian selalu pakai masker. Jadi Ibu akhiri, saya ingin ucapkan banyak terima kasih ya. Sampai jumpa.